Nah, sekarang ini saya memakai 4 potong tahu putih. Selanjutnya saya akan siapkan bumbu dan bahan lainnya. Tahu putihnya saya sisihkan dulu. Untuk bumbunya, saya menggunakan 4 siung bawang putih dan 2 butir kemiri yang sudah saya goreng atau disangrai juga bisa ya. Oke, sekarang bahan ini akan saya haluskan menggunakan cobek. Nah, kalau sudah halus seperti ini bumbunya, selanjutnya masukkan 4 potong tahu putih tadi ke dalam cobek. Jadi nanti 4 potong tahu putih ini juga akan saya haluskan ya bersama dengan bumbu yang sudah halus. Selain dicobek atau ditumbuk seperti ini, bisa juga dihaluskan menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Tahunya sudah cukup halus seperti ini, sudah bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tuang tahu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wadah. Bahan selanjutnya ada 5 sendok makan tepung tapioka. Tuang tepung tapioka ke dalam wadah bersama dengan tahu yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan bumbu dapur setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Untuk sayurannya saya menggunakan 1 buah wortel yang sudah diparut, kemudian daun seledri sudah diiris-iris dan juga bawang daun yang sudah saya potong-potong tipis. Tuang semua sayuran yang sudah diiris ini ke dalam wadah ya bersama dengan tahu dan juga tepung tapioka yang tadi. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur ayam, pecahkan dan masukkan telur ayamnya ke dalam wadah. Nah, semua bahan perkedelnya sudah berada dalam satu wadah. Selanjutnya diaduk balik semua bahan ini hingga semua bahan dan bumbunya tercampur. Nah, ini dia adonan perkedel tahu yang sudah diaduk balik. Ini sudah siap untuk dibentuk. Untuk baluran perkedel tahunya, saya menggunakan tepung panir atau tepung roti juga bisa. Tuang tepung panir secukupnya dalam wadah yang terpisah dengan adonan perkedel. Selanjutnya, kita akan membentuk perkedelnya. Ini adonan tahunya, ambil secukupnya. Ini saya ambil 1 sendok makan muncung ya. Kemudian dibentuk bulat-bulat dan dipipihkan. Tapi untuk bentuk perkedelnya sendiri ini sebenarnya sesuaikan dengan kebutuhan dan selera kita masing-masing ya teman-teman. Kemudian kalau sudah berbentuk seperti ini, tuang adonan perkedelnya ke dalam tepung roti dan baluri sampai semua permukaannya terbaluri dengan tepung panir atau tepung roti yang kita gunakan ya. Diaduk balik saja seperti dalam video, kemudian diberikan sedikit tekanan-tekanan dengan menggunakan sendok supaya tepung panirnya melekat di permukaan perkedel. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita rasa sudah cukup padat perkedelnya, bisa kita sisihkan dulu dalam wadah yang terpisah. Nah, oke. Kita lanjutkan caranya ya, seperti di awal tadi, sampai semua adonannya selesai dibentuk menjadi perkedel. Kita ambil 1 sendok muncung adonan perkedelnya, kemudian dibentuk bulat dan dipipihkan. Lalu dituang ke dalam tepung panir dan dibaluri sampai semua permukaan adonannya terbaluri dengan tepung panir ya. Kemudian disisihkan lagi dalam wadah yang lain. Lakukan terus caranya sampai semua adonan selesai dibentuk dan siap untuk digoreng. Adonannya belum selesai semua dibentuk, ini baru sebagian yang selesai, jadi sebagian ini dulu yang akan saya goreng. Siapkan minyak dalam wajan atau teflon, pastikan minyaknya benar-benar panas ya saat menggoreng perkedel tahu ini. Tuang satu persatu perkedelnya ke dalam penggorengan. Selanjutnya ditunggu saja beberapa menit sampai perkedelnya ini berubah warna ya, lalu dibalik agar warnanya merata dan matangnya juga merata. Kita goreng perkedelnya ini sampai warnanya coklat keemasan. Pada saat pertama kali menuang perkedel ke dalam minyak panas, sebaiknya pastikan minyaknya itu benar-benar panas, kemudian dituang perkedelnya. Dan selama menggoreng perkedel ini, sebaiknya api kompornya dikecilkan saja supaya matangnya itu merata sampai ke dalam dan warna perkedelnya tidak cepat gosong ya. Nah, ini perkedelnya warnanya sudah coklat keemasan. Bisa diangkat dan bisa juga dirasakan terasa lebih ringan dibandingkan pada saat pertama kali dituang ke dalam minyak panas, perkedelnya itu masih terasa berat dan sekarang kalau sudah matang itu perkedelnya terasa ringan ya. Tiriskan perkedelnya dan sisihkan dalam wadah lain. Kemudian lanjutkan menggoreng perkedel yang baru selesai dibentuk ya.
Pada saat pertama kali menggoreng ini, pastikan minyaknya benar-benar panas. Lalu tuang satu persatu perkedelnya ke dalam minyak. Dan kalau sudah selesai semua dituang ke dalam minyak panas, kecilkan api kompornya dan tunggu beberapa saat sampai warnanya coklat keemasan. Lalu perkedelnya dibalik saja dan tunggu lagi sampai matang, warnanya coklat keemasan merata dan terasa lebih ringan saat diangkat. Nah, ini dia perkedelnya sudah bisa ditiriskan. Semua perkedelnya sudah selesai juga digoreng. Masya Allah, ini dia perkedel tahunya sudah siap untuk disantap. Bisa dinikmati dengan saus sambal atau saus tomat, atau bisa juga dinikmati dengan cabai rawit seperti tahu isi seperti ini ya teman-teman. Masya Allah, selamat mencoba teman-teman. Hari ini Soft Kitchen ingin membuat gorengan tahu isi. Jadi sekarang sudah aku siapkan bahannya, ada 3 buah tahu putih. Langkah pertama, tahu putih ini akan aku potong-potong menjadi 3 bagian seperti ini. Langkah selanjutnya, siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menggoreng tahu. Pastikan minyak benar-benar panas ya saat menggoreng tahu, supaya tahunya mudah untuk berkulit. Jadi pastikan juga tahunya benar-benar berkulit, kemudian diangkat. Bisa dibalik-balik saja seperti ini tahunya, supaya kulitnya merata ya. Nah, yang seperti ini sudah bisa. Tahunya sudah cukup berkulit seperti ini, kita tiriskan saja, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita akan membuat isian tahu isi. Jadi aku sudah siapkan 2 buah wortel. Wortelnya dipotong dadu-dadu saja seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau diparut dengan menggunakan parutan keju atau parutan keripik ya, bisa juga. Kemudian untuk bawang daunnya aku potong tipis-tipis seperti dalam video seperti ini. Kalau sudah selesai, lanjut siapkan bahan lainnya, ada toge. Ini tidak terlalu banyak ya togenya, secukupnya saja. Kemudian ada dada ayam fillet. Dada ayam ini akan aku cincang, aku potong-potong juga. Dan 1 butir telur. Semua bahan ini aku sisihkan dulu. Lanjut membuat bumbu tumisnya. Ada bawang merah, bawang putih, garam, dan sedikit lada bubuk. Selanjutnya ulek kasar saja semua bumbu ini. Untuk banyaknya bumbu tumis yang digunakan, sesuaikan dengan banyaknya sayuran yang akan ditumis. Oke, sudah seperti ini, sudah cukup. Selanjutnya siapkan air, didihkan sebentar saja, kemudian tuang bihun yang sudah dihancur-hancurkan seperti ini. Matikan kompor dan rendam sebentar bihunnya hingga dia layu dan mengembang. Lalu siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah diulek tadi. Tumis hingga harum. Yang pertama, masukkan dada ayam cincang. Tumis sebentar hingga warnanya berubah putih. Seperti ini. Lalu lanjut masukkan wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Aduk-aduk sebentar saja. Kemudian tambahkan sedikit air agar ayamnya benar-benar matang. Selanjutnya masukkan bihun yang sudah mengembang. Lalu tumis, aduk-aduk sebentar hingga merata. Dan kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Aduk-aduk saja sampai bumbunya benar-benar tercampur, saus tiramnya juga merata. Lalu tambahkan toge dan 1 butir telur. Aduk-aduk saja tumisannya hingga kadar airnya sedikit berkurang.
Jadi kita akan mendapatkan isian yang tidak terlalu basah. Yang terakhir, masukkan irisan bawang daun, lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Jadi cukup sampai tercampur rata saja seperti ini. Ini kandungan airnya sudah sedikit berkurang, jadi bihunnya tidak terlalu basah ya teman-teman. Ini sudah cukup. Matikan kompor dan sisihkan terlebih dahulu hingga dingin. Langkah selanjutnya, belah tahu yang sudah digoreng di awal tadi. Ini tahunya sudah berkulit teman-teman. Jadi dibelah seperti ini saja, seperti dalam video. Tahu isi yang dibuat soft kitchen ini hanya untuk konsumsi pribadi ya teman-teman, bukan untuk dijual. Kalau tahu isi yang untuk dijual biasanya itu ukurannya lebih kecil. Jadi pilih tahu yang ukurannya lebih kecil dan dipotong lebih tipis supaya nanti hasilnya jadi lebih banyak ya teman-teman. Tapi kalau mau menjual tahu isi yang ukurannya besar, pasti harganya berbeda ya dengan ukuran yang kecil. Oke, semua tahu kulit ini sudah selesai dibelah. Langkah selanjutnya, masukkan isian ke dalam tahu. Tapi sebelum itu cuci tangan dulu ya teman-teman. Lalu masukkan isian ke dalam tahu seperti ini, seperti dalam video. Atau jika teman-teman punya cara tersendiri untuk memasukkan isian ini ke dalam tahu, boleh ya. Oke, semua tahu kulitnya tadi sudah terisi. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan basah ya untuk membaluri tahu isinya. Siapkan wadah, lalu tuang 5 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh kaldu bubuk, sejumput lada bubuk. Tambahkan air secara bertahap hingga mendapatkan konsistensi adonan yang diinginkan. Oke teman-teman, adonan basahnya cukup seperti ini saja. Jadi seperti dalam video ya, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Lalu masukkan tahu isinya ke dalam adonan basah ini. Lakukan seperti dalam video. Selanjutnya, siapkan wajan dan minyak untuk menggoreng tahu isi. Pastikan minyak gorengnya benar-benar panas sebelum tahu isinya digoreng. Masukkan tahu isinya satu persatu. Goreng hingga semua permukaan tahunya tercelup ke dalam minyak ya. Sebisa mungkin kita menggunakan minyak yang banyak saat menggoreng tahu isi. Lalu jangan lupa dibalik ya teman-teman tahu isinya dan dipisah-pisahkan. Oke teman-teman, kita goreng tahu ini hingga warnanya golden brown. Seperti ini sudah cukup, jadi jangan terlalu lama nanti bisa gosong. Ini warnanya sudah sangat cantik ya teman-teman, golden brown. Tiriskan, lalu lanjut masukkan adonan berikutnya. Dan ulangi caranya hingga selesai. Oke teman-teman, ini adonan terakhir dari tahu isi, sudah selesai digoreng. Alhamdulillah, tahu isinya sudah jadi teman-teman, siap untuk dinikmati. Masya Allah, ini rasanya enak sekali dinikmati dengan cabai rawit hijau. Gorengan tahu isi ini selalu menjadi favorit dan selalu laris manis kalau jadi jualan ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba dan selamat menikmati.